Baik, Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Pak Irham. Oke, alhamdulillah kita berjumpa lagi di satu sesi diskusi. Gimana kabarnya untuk malam hari ini? Alhamdulillah Pak, hari ini sehat. Tapi Sehat, alhamdulillah. Mhm. ada tapinya Pak ini. Kenapa Hari tuh? ini itu saya mendapatkan nilai PTS anak-anak yang tadi habis melaksanakan ujian itu sedikit membuat saya rada tidak baik-baik saja ini. Seperti apa nilainya? Apa bagus sekali Untuk atau nilainya bagaimana? itu random, Pak. Jadi untuk anak kelas 10, 11 nilainya oke. Mhm. Yang tidak KKM tadi ada 1, 2, 3 lah. Maksimal satu kelas itu cuma 4, Pak. Tapi yang Bagus. mencengangkan sekali, ini anak kelas 3 ini. Anak kelas 3 tuh banyak yang tidak KKM, Pak. Saya juga heran ini. Oke, di mapel Bu Rani fisika? Iya, di mapel saya sendiri. Oke, baik. Oh, itu bisa jadi bahan untuk diskusi kita pada malam hari ini. Kira-kira apa yang ingin diambil untuk hasilnya pada diskusi pada malam hari ini? Nah, saya pengen hasil diskusi hari ini itu kita bisa memecahkan ini, Pak. Kenapa ya kok tujuannya itu saya pengen kelas 12 juga nilainya bisa KKM seperti kelas 10 dan 11. Padahal cara belajar saya sama, metodenya Oke, sama. iya, Nah, tapi kok nilainya bisa jauh banget ya? oke. Tadi metodenya sama, cara mengajarnya sama. Lalu apa kira-kira yang menjadi pembeda untuk sampai di hasil kok jadinya beda nih? Yang paling kelihatan apa kira-kira Yang menurut Bu paling Rani? kelihatan tuh ini Pak, untuk tahun ini, di PTS tahun ini saya itu mencoba menerapkan soal-soal yang literasi numerasi. Nah, untuk Mhm. kelas 10 dan kelas 11 oke. Nah, kelas 12 ini ya nggak oke. Oh, hanya kelas 12 ya. Berarti ketemu soal literasi dan numerasi, mereka menurut Bu Rani kurang bisa untuk menjawab. Iya Pak. Menjawab soalnya masih seperti apa menurut Bu Rani? Ketemu mereka ketemu soal literasi seperti itu. Untuk yang kelas 12 ini kan untuk yang literasi numerasi itu di sehari-hari jarang kita biasakan, Pak. Oke, Nah, belum itu yang belum bisa. bisa saya Mhm. koreksi. Untuk kelas 10, 11 ini kan karena kurikulumnya kurikulum merdeka, jadi anak sudah dari SMP mereka memang sudah kurikulum merdeka, masuk ke tingkat SMA, Kumer juga, jadi sudah Mhm. terbiasa Sudah biasa. dengan iya, sudah terbiasa, Pak. Sedangkan dengan anak-anak yang kelas 12 ini, saat SMP mereka kena Covid, sedangkan di kelas SMA-nya mereka kurikulumnya 2013, jadi belum yang terbiasa literasi numerasi, Pak. Oke, berarti problem kendala terutama adalah untuk mereka belum terbiasa ya, terutama karena Iya. kurikulum. Walaupun sebenarnya kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka, menurut Bu Rani beda jauh banget nggak atau sebenarnya mirip-mirip saja? Oh, sebenarnya mirip, Pak, Mirip-mirip. untuk Oke. materinya juga sama, tapi pembiasaan untuk bernalar, untuk Mhm. berpikir kritis itu, lebih lebih di kurikulum merdeka daripada Oh untuk iya, yang kurikulum kurikulum 13, seperti itu, oke. Pak. Berarti menurut Bu Rani untuk kurikulum Merdeka ini tantangannya lebih besar ya dibandingkan dengan kurikulum 2013. Menurut Bu Rani kira-kira nanti untuk kedepannya ada ide-ide atau rencana mungkin untuk bisa diterapkan di kelas 12 agar mereka bisa sama-sama strength-nya dengan yang kelas 10 dan kelas 11? Oh, ini Pak, setelah tadi saya identifikasi, apa ya, saya renungkan gitu,
untuk pembeda lagi di kelas 10 sama kelas 12 itu gini Pak, kalau kelas 10 itu biasanya saya sudah menerapkan asesmennya di akhir itu dengan soal-soal literasi numerasi berbasis IT, mungkin bisa game. Jadi kalau dulu toh Pak, dulu Oh, itu sudah pakai game? iya, sudah pakai game untuk yang Kurtilas, untuk yang kurikulum 13 yang Kumar itu sudah Kumar pakai ya? game. Nah, untuk yang kurikulum 13 itu saya belum, Oh, gitu. dan ini, untuk apa ya, pembelajaran yang menyenangkan itu sepertinya kayak belum gitu loh, Pak. Jadi untuk yang 13 saya masih yang berfokus sama, kognitif, cuma, levelnya memahami dan mengaplikasikan. Jadi belum yang sampai, tarafnya itu, berpikir kritis untuk, literasi numerasi gitu, Pak. Aplikasinya masih berpatokan sama rumus, diketahui, masukkan rumus seperti Mhm itu, mhm. Sama bernalar nilai, oke. ya. Berarti kalau yang untuk kurikulum merdeka, jenis soalnya seperti apa yang untuk kelas 10, 11? Bisa lebih Untuk detail? yang kelas 10 itu gaya soalnya sudah yang, soal cerita, terus dia menganalisis dari soal cerita tersebut gitu, Pak. Kalau Oh, dalam kelas mhm. Ya, kalau kelas 12 ini, memang ada praktikum, tapi belum kami, sinkronkan dengan soalnya. Misal seandainya ada, soal cerita itu kami sangat minim gitu loh, Pak. Nah, Mhm kemarin mhm. itu yang soal PTS baru saya coba untuk, menerapkan literasi numerasi mereka. Ternyata anak-anak yang kelas 3 itu dia katanya sudah pusing dulu dengan, bacaannya karena tidak terbiasa, seperti itu, Pak. Karena bacanya panjang ya, mungkin seperti itu. Iya, Oke. karena kalau biasanya latihan soalnya itu langsung ketemu nilai dari yang diketahui, langsung masuk Mhm, ke rumus. Nah, oke. sedangkan kemarin yang PTS itu saya coba dari soal cerita, walaupun misal seandainya dari, data praktikum, tapi saya buat soal cerita, seperti itu, Pak. Ternyata anak-anak Oke, ngeluhnya itu pusing duluan katanya pusing. gitu. Oke, berarti untuk pusing mengatasi pusing duluan ini, kira-kira Bu Rani ada treatment apa untuk terutama kelas 12 nih yang belum terbiasa untuk soal-soal literasi dan numerasi? Nah, untuk, pembiasaannya saya kayaknya ini, Pak, pengen ada, seperti kelas 10, jadi setiap pelajaran, tidak, ada kayak 5 semut list kalau Mhm. yang lain dia tentang lingkungan, kalau saya, membaca dan menulis, Pak. Nanti ada program Oke. semut list di pelajaran saya membaca dulu, terus, menulis dari bacaan mereka. Nah, dari situ dia kan nanti terbiasa untuk membaca tuh, Pak. Terus Mhm. nanti saya aplikasikan dengan soal-soal yang bercerita seperti itu. Rencana saya Oke, seperti itu, Pak. Jadi bagus nanti bagus. bentuk soal-soal di latihan soal sehari-hari akan saya, saya berikan soal-soal cerita, ngoten. Oke. Walaupun metode dan medianya sama, tapi ternyata kalau pembiasaannya berbeda, hasilnya juga berbeda, Pak. Oke, kalau berarti nanti ada media yang berbeda enggak untuk yang kelas 12 rencananya? Kalau medianya, tidak, Oh, medianya sama medianya ya? iya sama, ya. Oke, Nanti, berarti mhm? bentuk latihan soalnya juga saya kombinasi di game aja, Pak, karena, untuk membiasakan anak menggunakan, gadget karena pas ulangan PTS, PAS itu sekolah sudah, berbasis online seperti itu. Oke, berarti, eee, untuk media nanti rencananya mungkin sama, tetapi untuk, tahapan nanti ada smooth list-nya sehingga mereka nanti terbiasa ya untuk, eee,
ber apa namanya, terbiasa ketemu dengan soal-soal yang jenisnya literasi dan Literasi numerasi. dan Baik, saya numerasi. kira sudah cukup bagus itu untuk rencana jenengan. Nah, untuk melaksanakan hal-hal tersebut kira-kira apa, komitmen yang, Bu Rani siapkan agar besok rencana nih bisa terlaksana nih? Nah, kira-kira apa Bu Rani? Nah, kalau rencana saya, komitmen saya Pak, yang pertama, saya akan memperbaiki, di latihan-latihan soal di modul saya dulu Pak. Mhm, Karena modul saya itu kan ada latihan soalnya, terus nanti ada, jawabannya, iya terus betul. setelah itu, soal untuk anak-anak kerjakan. Nah, dari contoh latihan soal yang akan saya buat itu mulai dengan menerapkan literasi numerasi. Dari situ biar anak paham dulu, terus mencoba untuk mengerjakan di soal yang latihan soal. Mhm, Terus saya akan membiasakan lagi menggunakan ini Pak, menggunakan aplikasi game yang bisa apa ya, memfasilitasi soal-soal mhm. saya seperti itu. Jadi, Oke, bagus mmm, sekali. minat anak untuk, mengerjakan soal juga ada tantangannya gitu. Contohnya Iya. kan kita bisa menggunakan kuisis yang tantangan itu Iya, kan ada challenge-nya. iya, ada challenge. Jadi, anak-anak nanti bisa saling saling mencari poin gitu. Nah, rencana saya seperti itu, Pak. Oke, Terus nanti bagus. saya juga mengajak anak-anak oh ya, kemarin sudah merencanakan ini, Pak, mengajak anak-anak itu berkolaborasi dengan anak-anak kelas 10, Pak. Jadi nanti Mhm, mungkin ada suatu momen, mungkin ada kayak tantangan gitu, Pak, mereka oke. berpasangan dengan anak-anak kelas 10, jadi Mhm. berkolaborasi gitu. Oke, nice, baik. Kalau, tahun kemarin saya sudah mencoba Pak, tapi kolaborasinya antar kelas, antar jenjang. Misal seandainya kelas 3 MIPA 1 dengan, 3 MIPA 2 itu saya jadikan satu waktu, Mhm, terus kebetulan itu pas saat gurunya kosong, terus oke. karena tidak ada yang meng-handle akhirnya, kelasnya saya jadikan satu, kita punya misi bersama tapi kelompoknya saya gabung, ternyata itu lebih 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 menantang menyenangkan, anak-anak oke, lebih gitu. menantang Nah ya. Baik iya, Bu Rani, planning-nya, bagus sekali, ada beberapa sudah ter-planning mulai dari, smoothly sampai, aplikasi game, sampai nanti challenge untuk kombinasi dengan kelas 10 dan kelas 12, saya kira itu sangat bagus sekali, terutama untuk pengembangan baik itu kognitif maupun juga afektif untuk anak-anak. Dan saya kira Bu Rani sangat bisa untuk mencoba hal tersebut karena hal tersebut sangat didukung terutama dalam kurikulum Merdeka, kolaborasi itu sangat terbuka, baik untuk kelas 10, 11, maupun kelas 12. Silakan nanti untuk dicoba, tetap semangat, semoga berhasil, nanti kita bisa sharing-sharing kembali di lain waktu setelah tentunya Bu Rani melaksanakan kegiatan tersebut. Itu untuk, diskusi kita hari ini, saya kira sudah tercapai ya untuk tujuannya kira-kira Bu Rani? oke siap Pak, Ya, alhamdulillah sudah. oke. Untuk harapan dari Bu Rani tadi menemukan bagaimana solusi untuk, meningkatkan nilai terutama, kelas 12 dan Bu Rani ternyata punya banyak sekali ide yang nanti bisa diterapkan dan semoga nanti bisa berhasil. Mungkin itu dan alhamdulillah marilah kita tutup untuk diskusi pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin dan kita nanti bisa diskusi di lain waktu yang, semoga bisa di tema yang lainnya, Bu Rani. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak atas Ya, diskusi hari ini dan solusi-solusi pencerahan yang sudah dipaparkan seperti itu. iya. Baik, terima kasih. Saya tutup ya. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.